Halo mahasiswa Universitas Terbuka, kita kembali lagi ke sesi kelima tentang penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial. Nah, pada studi kelayakan bisnis ya, kita perlu nih menilai bisnis kita layak atau tidak. Nah, ternyata kita nggak hanya sebatas menilai analisis keuangan, oh dia berlaba atau tidak, atau bisa disebut sebagai analisis komersil saja. Kita wajib meninjau yang namanya analisis ekonomi, economic analisis ya. Apakah proyek ini tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati oleh perusahaan, tapi juga impact-nya bagi perekonomian seperti apa. Itu perlu kita analisis pada studi kelayakan bisnis ini. Sebenarnya ada 4 alasan ya mengapa perlu dilakukan analisis ekonomi. Yang pertama, ketidaksempurnaan pasar. Nah, kita akui pasar itu tidak sempurna memang. Kita sebagai pembisnis, kita nggak bisa matok ya. Harga jual produk yang kita lakukan itu kita nggak bisa menetapkan. Semua itu dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran ya, supply dan demand. Kecuali memang kalau ada kasus lain, jenis pasarnya itu monopoli misalkan ya. Itu ada kuasanya. Tapi kalau secara umum bisnis yang udah masuk ke pasar itu yang menentukan pasar. Jadi makanya pasar itu tidak sempurna. Kita perlu beradaptasi dengan situasi itu gitu. Dan ada aturan, biasanya ada aturan pemerintah, ada pesaing di sana, ada kompetitor. Nah, kita harus bisa adaptasi dengan situasi seperti itu. Makanya perlu analisis ekonomi. Yang kedua, alasan yang perlu kenapa? Karena adanya pajak dan subsidi. Nah, ini kita nggak bisa pungkiri ya. Kita punya bisnis, kita bayar pajak. Taat pajak gitu ya. Jadi pajak bisnisnya ada, pajak usahanya ada. Subsidi, kalau ada subsidi dari pemerintah, apakah kita dapat atau enggak? Itu perlu dianalisa. Nah, bahkan pajak itu ya semakin besar hutang kalau di laporan keuangan, kalau kita analisa gitu ya, perusahaan yang mampu mau mengembangkan usahanya biasanya dia berani berhutang gitu ke pihak tertentu gitu ya. Nah, biasanya itu berdampak kalau hutangnya banyak, itu biasanya mengurangi pajak. Itu aturannya seperti itu. Makanya kalau ke perusahaan memang kita didorong untuk memiliki hutang gitu ya. Sebenarnya keuntungannya untuk pajak. Mungkin beda lagi kalau analisanya untuk pribadi. Gimana ya, mungkin kita akan menghemat pengeluaran kita. Tapi kalau bisnis, saya rasa itu perlu untuk berhutang agar semakin berjalan gitu ya. Dan dampaknya ke pajak juga positif. Pajaknya jadi berkurang gitu. Lalu yang ketiga, adanya penambahan industri. Ya, industri bertambah, kompetitor Anda bertambah. Anda punya coffee shop sekarang di perempatan gang gitu ya. Tiba-tiba seminggu lagi kompetitor punya lagi. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Masih laku nggak ya kopi saya? Inovasi apa ya yang mesti dilakukan? Kira-kira harganya udah cocok belum? Udah worth it belum untuk dikonsumsi oleh target market Anda? Itu perlu dilakukan analisanya. Lalu alasan keempat, kenapa berlakunya konsep consumer surplus dan producer surplus. Ada konsep itu gitu ya. Sama yang kayak saya bilang tadi ya. Memang yang nonton market gitu. Customer, producer, supply dan demand. Itu perlu Anda analisa secara tuntas. Untuk lebih lanjut silakan dibaca modulnya. Sukses untuk Anda semua dan terima kasih.